Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua kesehatan dan keafiatan, Amin. sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama kami di dalam program Podcast Ramadan, yang pastinya bersama narasumber kita, yaitu guru kita bersama, Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Agil. Terlebih dahulu kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bib? Alhamdulillah sehat. Dan bagaimana kabar puasanya juga Bib? Alhamdulillah, insyaallah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Bib ya, kita sudah memasuki separuh daripada bulan Ramadan. Yang Nah, mana biasanya separuh bulan Ramadan ini Bib, banyak sekali undangan-undangan yang datang Bib. Itu entah dari teman kuliah, rekan kerja, atau kawan-kawan alumni Bib. Itu undangan bukber Bib. ya, undangan bukber. Iya Bib. Nah, Nah, dan bukber ini Bib, biasanya embel-embelnya itu Bib silaturahmi. Namun kebanyakan isinya biasanya itu ada yang gibah, ada yang campur laki-laki dan perempuan, ya. dan yang lebih parahnya lagi Bib, sampai melalaikan ibadah sholat maghrib Bib. Nah, itu gimana orang yang bukber seperti itu Bib? Masya Allah. Bukber buka bersama sebenarnya baik, sebenarnya bagus. Ya, itu bisa menjadi ajang silaturahmi kita dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga ataupun yang lainnya. Tapi juga harus diperhatikan, harus diperhatikan bahwasanya di dalam buka bersama itu ada adab yang mesti kita patuhi, yang nggak boleh dilanggar. Seperti ketika buka bersama, jangan sampai kumpul antara laki dengan perempuan yang nggak muhrim. Baiknya itu dipisah antara laki-laki, perempuan-perempuan. Jadi nggak kumpul menjadi satu. Dan juga ketika buka bersama, eh, jangan tercampur dengan yang haram, ya, dengan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai dia berghibah, bergosip, pamer dan yang lain-lainnya. Dan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih parah, sebagian orang ya, ada yang dia bukber, buka bersama, tapi sholat maghribnya lewat. Kadang ada yang nggak sholat maghrib, ngerjain yang sunnah, ya, buka bersama sunnah, silaturahmi sunnah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Yang bagus itu kita buka, habis gitu sholat berjamaah bareng, ya kan, baru acara begitu. Jadi jangan sampai Bib ya, silaturahmi dengan manusia terhubung, tapi silaturahmi dengan Allah Ta'ala terputus. Iya, kita kan harus dua, hablun minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita sama Allah dan hubungan sama manusia. Jangan sampai hubungan kita sama manusia baik, hubungan sama Allah nggak baik. Itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan buka bersama, diperhatikan lagi. Nah, apakah bukbernya tadi tercampur antara laki-laki dan perempuan, dan apa-apa isi acara daripada bukber tersebut. Jangan sampai kita ikut bukber itu yang tercampur dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya teman-teman semua. Jadi ini ada lagi pertanyaan masih berhubungan dengan buka puasa nih, Bib. Nah, Apa sih atau apa keistimewaan bagi orang yang memberi buka bagi orang yang berpuasa? Masya Allah. Nah, itu di antara keistimewaan.
bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, ya, bagi orang yang bersedekah. Apalagi memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya besar. Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadis, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajrihi min ujurihim syai'ah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Itu Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, ya, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya, orang sedekah ngasih iftar, ngasih buka kepada orang yang buka puasa, dia dapat pahala. Misal kita mampu memberi sedekah buka puasa buat 10 orang, kita dapat pahala 10 orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi, yang makan itu. Jadi sahabat Nabi SAW ketika mendengar ini, ya, mereka itu sangat ghirah, mereka itu luar biasa, pengen mendapatkan pahala besar tadi. Tapi sebagian dan kebanyakan sahabat Nabi orangnya miskin. Nggak semua sahabat Nabi kaya, sebagian besar miskin. Ada salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak dari kita semuanya mampu untuk memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana kita mendapatkan pahala tersebut? Apakah kita nggak dapat pahala memberikan buka puasa kepada mereka? Maka Nabi mengatakan, ini pahala bisa didapati, ya, bagi orang yang memberikan buka puasa walaupun cuma sebiji atau sebutir kurma atau seteguk air minum. Nah, itu mereka ketika memberikan memberikan iftar tersebut, mereka dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang dibukakan puasa. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, man fattara sha'iman fi Ramadan kana maghfiratan lidunubih wa idku raqabah minan nar. Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghapus atau mengampunkan dosa-dosanya, dan Allah membebaskan dia daripada api neraka. Masya Allah. Amalan ringan, amalan kecil, tapi pahalanya besar. Amalan kecil, ringan, gampang. Insya Allah semuanya mampu. Ya, walaupun satu biji kurma atau satu gelas air. Nah, itu namanya iftar, memberikan buka puasa. Nggak mesti nasi. Tapi kalau bisa memberi makan, itu jauh lebih bagus lagi. Nah, Masya Allah. Jadi ya, orang yang memberi buka bagi orang yang berpuasa itu bukan hanya memberi makanan saja. iya, Karena kebanyakan orang Indonesia, Bib, itu berbuka identik harus makan, Bib. harus makan. Jadi orang yang memberikan takjil, yang sore hari memberikan kurma air, itu termasuk orang yang memberi buka bagi orang berpuasa. Iya, mereka dapat pahala yang besar. Masya Allah. Mereka dapat pahala yang besar. Nah, dan di dalam buka puasa, ya, itu baiknya dianjurkan kita buka dengan kurma. Kalau ada kurma, ente makan kurma. Ya, kalau nggak ada kurma, apa aja yang manis. Nah, kalau nggak ada juga sirup atau apa yang manis. Kalau nggak ada, ya udah seteguk air putih aja. Itu sudah termasuk daripada buka. Yang penting jangan terlalu kenyang kita ketika buka puasa. Jangan terlalu kenyang. Kalau kenyang, jadinya apa? Jadinya tadi sholat maghribnya malas. Malas mau sholat maghrib. Habis itu masuk waktu isya mau tarawih malas. Nah, makanya buka dengan yang manis, kurma atau yang lainnya. Masya Allah. Jadi pertanyaan berikutnya nih, Bib. Berhubung buka puasa lagi nih, Bib. Apa sih yang dibaca sebelum berbuka puasa dan setelah berbuka puasa, Bib? Itu ada doa yang bagus kita baca di dalam buka puasa, terkhusus ketika akan buka puasa. Jadi Nabi bersabda, innalis shaim
inda fitrihi la da'watun maturat. Sesungguhnya orang yang puasa, ketika dia berbuka puasa, ada satu doa yang kalau dipanjatkan, kalau dimintakan, kalau kita baca doa, maka tidak akan ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Nabi SAW ya, ketika buka puasa, beliau berdoa dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabad dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajar insyaallah. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Nah, ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Boleh, bagus kita amalkan. Dan juga Nabi SAW juga beliau bersabda, "Ma min muslimin yasumu fayaqulu inda iftarih." Tidaklah daripada seorang muslim yang mana mereka berpuasa dan ketika mereka buka puasa, mereka berdoa dengan doa, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairak, ighfirli dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya. Artinya, wahai Allah yang maha agung, yang maha mulia, tidak ada Tuhan selain Engkau, ighfirli dzambal azim, ampunkan dosa-dosaku yang banyak, yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim, karena enggak ada yang dapat mengampunkan dosa yang besar kecuali Engkau yang maha agung. Ini orang yang baca doa ini ketika dia berbuka puasa, maka kata Nabi, illa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Maka dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, nggak ada dosa, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau buka puasa jangan cuma kita fokusnya makan, baca doa, jangan lupa. Nah, Masya Allah. Jadi ketika mau berbuka puasa nih, kita dianjurkan sekali ya untuk berdoa di waktu tersebut. iya, Karena doa dikabulkan ya. doa dikabulkan. Doa sangat dikabulkan. Itu Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang ketika berpuasa ya ada 4 perkara yang mana dianjurkan ketika di bulan Ramadan. Yang pertama istighfar, kemudian yang pertama syahadat, kemudian istighfar, ya. Kemudian yang ketiga meminta dimasukkan surga dan meminta dijauhkan dari api neraka. Ini biasa kita baca. Biasanya kalau mau maghrib itu kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini anjuran juga dari Nabi sebelum maghrib. Ketika masuk maghrib, buka dengan kurma, habis itu baca doa. Baca doa tadi atau doa apa aja yang mau kita panjatkan. Karena di situ saat waktu yang mustajab. Masya Allah. Nah, jadi ingat ya teman-teman, ketika kita mau waktunya berbuka puasa, kita tadi dianjurkan untuk membaca doa-doa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jangan kita mau waktu berbuka sibuk dengan handphone kita, sibuk dengan foto-foto. Nah, apalagi ketika bukber itu. Iya. Dibikin status biasanya. Ya. Kasihan orang yang kita alhamdulillah bisa buka puasa dengan nikmat, dengan enak. Mungkin banyak dari saudara kita ketika mereka nggak bisa buka puasa dengan seperti kita. Mungkin mereka bisanya cuma minum seteguk air atau cuma makan kurma satu. Nah, makanya nikmat kita buka ya dengan biasa, jangan terlalu berlebihan. Nah, juga di antara kebiasaan Nabi. Ini di antara kebiasaan Nabi SAW itu sebagaimana diriwayat itu Nabi SAW ketika diajak oleh orang, dipanggil oleh orang untuk datang ke rumah atau dijamu oleh orang, oleh sahabat, ya, baik itu dalam waktu bulan Ramadan untuk buka puasa atau di luar bulan Ramadan, itu Nabi SAW beliau tidak keluar dari rumah tersebut kecuali Nabi mendoakan untuk sahibul bait. Pasti didoakan oleh Nabi SAW. Pernah Nabi mendoakan di rumah sahabat Abdullah bin Bishr. Ya, itu Nabi mendoakan setelah dikasih makan, sebelum pulang Nabi berdoa, Allahumma barik lahum
fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka daripada apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. Dan ampunkanlah dosa-dosa mereka, berikan rahmat untuk mereka. Makanya kita kalau diajak ataupun dapat undangan untuk buka puasa atau diajak makan atau apa di tempat di rumah orang, ya, jangan lupa untuk membalas kebaikan mereka dengan kita mendoakannya. Jangan cuma makan aja, habis makan langsung jalan. Ya, tiru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau diajak orang, beliau pasti nggak keluar dari rumah kecuali Nabi mendoakan sahibul bait tersebut. Dan ini yang mahal doanya Nabi. Doanya Nabi itu luar biasa. Tapi Habib, zaman sekarang nggak ada Nabi. Zaman sekarang ada para ulama, orang-orang soleh. Misal kalau ada ulama yang datang ke rumah kita, ya, kita meminta doa kepada mereka dengan doa-doa yang insya Allah pasti mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, sudah jelas kan teman-teman semua dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan terakhir tadi. Yang mana pertanyaan pertama tadi tentang bukber. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana bukber tadi teman-teman. Itu jangan sampai tercampur dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi pertanyaan tentang keutamaan orang yang membukakan puasa. Nah, dan pertanyaan yang ketiga tadi tentang doa-doa dan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjelang berbuka puasa. Nah, kita perhatikan semua teman-teman, jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita rugi teman-teman, nggak mendapatkan pahala tersebut teman-teman. Demikian teman-teman episode kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bacakan di episode-episode yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya. Sehingga program ini lebih bermanfaat bagi orang banyak. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.